Jadi Muimbi, Po, Ya. ada seorang cowok, sebut aja namanya tuh Asep. Asep ini tuh baru lulus SMA dan pengen ngelanjutin kuliah. Asep tinggal di daerah Tangerang dan masih belum tahu nih mau kuliah di Tangerang atau bakal keluar kota. Tapi suatu ketika ada hal ganjil yang terjadi. Selama seminggu berturut-turut, Asep dimimpiin sosok anak kecil di rumahnya. Sosok anak kecil yang dimimpiin Asep ini tuh perempuan, umurnya sekitar 8 tahun, terus SD kelas 3, rambutnya panjang, pakai dress warna putih dan mukanya tuh pucat banget. Hari pertama Asep mimpiin anak kecil itu, di mimpi itu tuh gelap. Tapi cuma anak kecil itu tuh yang terang kelihatannya. Makanya Asep jadi bisa sadar lah sama sosok si anak kecil itu. Terus di situ Asep nanya, "Kamu siapa? Ngapain di rumah saya?" Asep penasaran di situ. Tapi sosok anak kecil ini tuh cuma diem aja. Mukanya flat, nggak senyum, nggak ketawa juga. Ya. Nah, di hari kedua, Asep juga mimpi hal lain. Tapi tetep tuh, ada sosok anak kecil ini lagi. Dan lagi-lagi, sosok anak kecil ini tuh cuma diem aja. Dan di mimpi itu pun, Asep juga cuma diem. Terus Asep berusaha lah buat nggak berinteraksi sama si sosok anak kecil ini. Jadi Asep cuma lihat sosok ini dari kejauhan. Sampai akhirnya, dalam seminggu, Asep tuh selalu mimpiin sosok anak kecil ini tuh lumayan berturut-turut. Sampai si Asep tuh ngerasa kayak lumayan keganggu. Di dalam mimpi terakhirnya itu, dimanapun Asep berada, sosok anak kecil ini selalu ada. Jadi kayak Asep lagi di rumah, sosok itu tuh ada lagi. Terus lagi main, ada muncul lagi. Sampai di sekolah Asep pun, anak kecil tuh muncul juga. Jadi di mimpi itu, sosok anak kecil ini tuh selalu ngikutin Asep kemanapun Asep pergi. Dan yang bikin Asep bingung, sosok ini tuh sebenarnya nggak tahu mau apa dari Asep. Karena ya si Asep juga sebenarnya nggak kenal dan nggak tahu muka anak kecil ini kan. Dan di mimpi itu, Asep berusaha lah nanya tujuan anak kecil ini tuh apa. Jadi posisinya lagi di dalam kelas, pas Asep lagi mau maju ke depan ke arah papan tulis, tiba-tiba ada sosok anak kecil ini lagi di dalam kelas. Posisinya di depan papan tulis pas Asep tuh lagi maju. Terus ditanya tuh sama si Asep, "Lo tuh maunya apa?" Sedikit teriak lah di situ. Tapi belum sempat kejawab sama si anak kecil ini, tiba-tiba Asep tuh kebangun dan dia jadi kayak kepikiran lah sama si mimpinya itu. Akhirnya di situ Asep langsung ceritalah ke ibunya tentang mimpi itu. Terus si ibunya di situ tuh kaget banget dengernya. Dan ibunya tuh tiba-tiba bisa tuh nyebutin ciri-ciri anak kecil yang ada di mimpinya si Asep. Oh. Sep, anak kecilnya tuh umurnya sekitar 8 tahunan ya. Rambutnya panjang, pakai dress putih, terus mukanya pucat ya. Jadi emang si ibunya Asep ini tuh bisa ngeliat dan ngerasain hal-hal gaib lah, kayak semacam indigo. Oke. Dan katanya emang sosok anak kecil perempuan ini tuh ada di dalam rumah mereka. Oh. Jadi si ibunya juga cerita nih, awalnya sosok anak kecil ini tuh ada di luar rumah. Tapi akhirnya masuk ke dalam rumah. Mungkin karena ngerasa nyaman lah di rumahnya si Asep ini. Akhirnya dia netep di rumahnya Asep sama ibunya. Awalnya si anak kecil ini tuh gak ganggu. Tapi karena tiba-tiba udah masuk ke mimpinya Asep, menurut ibunya Asep ini sih udah mulai ngeganggu. Oh, oke. Dan ternyata posisi anak itu tuh letaknya ada di antara kamar Asep dan kolam ikan. Jadi bener-bener deket kamar Asep banget si posisi anak itu. Asep di situ lumayan kaget tuh denger ibunya udah tahu semuanya. Karena apa yang dijelasin ibunya kan bener-bener persis sama kejadian yang dialamin si Asep di mimpi kan. Ya. Karena Asep udah mulai keganggu, ibunya Asep ngomong lah ke si Asep, "Mendingan kamu cari kampus dan kuliah di luar kota dulu aja." Jadi harapannya tuh biar gak diganggu dulu lah sama sosok anak kecil ini. Karena kalau misalkan dia ngekos keluar kota tuh, ya penunggunya kan di dalam rumah dia, jadi gak bisa ngikut gitu ya. Iya betul Bi. Dan rumahnya pengen dibersihin dulu lah sama si ibunya. Oke. Nah singkat cerita, Asep kuliah nih di kampus swasta di daerah Jawa Tengah. Asep tinggal di rumah om sama tantenya. Dan selama pindah ke Jawa, Asep beneran tuh udah gak pernah lagi mimpiin sosok anak kecil itu. Tapi ada hal lain lagi yang terjadi sama si Asep. Kejadiannya baru dimulai di sini nih. Nah, karena jarak rumah om sama tantenya sama kampusnya Asep tuh lumayan jauh, sekitar 1 jam lah kira-kira. Jadi si Asep tuh selalu telat kalau ada kuliah pagi. Akhirnya si Asep kepikiran, apa ngekos aja ya gue, yang deket gitulah dari kampus.
Nah si Asep di situ langsung ngabarin lah ke ibunya. Terus kata ibunya ya boleh aja tapi cari yang murah, karena emang uang ibunya di situ nggak terlalu banyak lah. Pas lagi nyari-nyari kosan, ada temennya Asep, sebut aja namanya Akbar ya. Dia nawarin Asep untuk ngeliat-liat dulu lah di sekitar tempat si Akbar ini ngekos. Posisi kosannya Akbar tuh nggak terlalu jauh dari kampus, dan di situ juga lumayan banyak kos-kosan lah. Jadi siapa tahu masih ada kamar kos yang kosong. Terus siang-siang mampir dulu lah si Asep ke kosannya Akbar, karena pas jam itu tuh kuliah lagi kosong, baru ada lagi nanti sore. Jadi si Asep mikir daripada dia bolak-balik, akhirnya dia mutusin buat mampir dulu nih ke kosannya Akbar. Nah pas sampai di kosan, ternyata kosannya tuh rame. Bisa dibilang kosan Akbar itu jadi favorit lah, karena jaraknya paling deket sama kampus. Akhirnya di kamarnya si Akbar ini, Asep bareng sama teman-teman yang lain ngumpul lah di situ. Si Asep lagi asik main HP. Nah tapi gak lama si Akbar tuh ngerasa ngantuk, terus dia ketiduran. Sekitar 20 menitan, tiba-tiba Asep tuh kebangun, terus dia kaget. Teman-temannya pada heran tuh ngeliat Asep. Kenapa si Asep kebangun sampai kaget gitu? Terus Akbar langsung nanya ke Asep, "Sep, kenapa lu bangun ngos-ngosan gitu? Mimpi apa lu?" Terus Asep jawab, "Gue emang ada niatan ngekos, tapi kok bisa sampai ke bawah mimpi ya?" Akbar nanya lagi lah, "Emang mimpi lo apa?" Nah mulai nih, di sini Asep nyeritain mimpinya. Jadi Asep mimpi ada ibu-ibu datang ke kos-kosannya si Akbar ini dan nawarin Asep buat ngontrak di rumah kosong di sebelah kos-kosan Akbar. Terus Akbar bilang, "Wah itu mah rumah udah kosong banget." Lanjutlah Asep ceritain mimpinya nih. Dan anehnya di situ Asep mau banget tuh buat ngontrak di situ karena biayanya lumayan murah. Jadi awalnya si ibu itu tuh bilang gini, "Katanya kamu lagi cari kosan ya? Kontrak di rumah saya aja, biaya sewanya murah kok. Hitung-hitung biar rumahnya kerawat." Tanpa mikir panjang, Asep langsung mau tuh. Asep dikasih kuncinya buat masuk ke rumah itu. Dan emang rumah itu tuh udah lama banget gak ada yang nempatin. Kelihatan dari rumahnya tuh berdebu, rumputnya udah tinggi-tinggi, bangunannya juga bangunan tua. Nah, masuk tuh terus si Asep sama ibu kos itu ke dalam rumah. Dan di mimpinya Asep itu tuh kelihatan jelas banget. Kuncinya tuh dimasukin ke pintu, terus dibuka. Terus pandangannya Asep juga langsung ngeliat ke dalam rumah. Kayak dia ngeliat sekeliling. Asep ngeliat di meja itu tuh ada asbak kecil dan beberapa bekas puntung rokok di atas kursi. Dan di sampingnya juga ada beberapa kartu gaple. Terus ada juga tuh sofa yang bagiannya udah rusak. Nah si Asep jalan lagi, terus dia ngeliat ada TV tabung di situ. Kata ibu kos, TV itu tuh masih berfungsi. Nah setelah ngeliat-liat satu rumah, akhirnya Asep setuju lah buat ngontrak di rumah itu karena harga sewanya murah. Asep mikir tuh, paling tinggal dibersihin aja lah rumah ini udah nyaman. Terus ibu kos itu tuh bilang, "Ya udah semoga betah ya dek." Di situ rumah kosannya ada 4 kamar dan Asep bebas lah milih mau tinggal di kamar yang mana. Tapi kecuali ada satu kamar yang di belakang tuh yang ketutup. Yang lain boleh dipilih kecuali kamar yang ketutup itu. Oke. Setelah semuanya udah oke, ibu kosnya pergi dari rumah itu. Terus Asep mulai bersih-bersihin lah rumah itu. Tapi di situ Asep tuh makin penasaran, kenapa dia nggak boleh nempatin kamar yang ada di belakang kan? Kalau dipikir-pikir itu tuh soalnya kamarnya paling enak, view-nya bagus, deket sama dapur, terus ada kamar mandinya. Tapi karena penasarannya dia tinggi banget, akhirnya Asep beraniin diri lah buat buka kamar yang ada di belakang itu. Nah dibuka tuh akhirnya sama Asep pelan-pelan. Kuncinya dimasukin, dibuka pelan-pelan. Dan pas Asep masuk, ternyata di kamar itu gak ada apa-apa yang aneh. Asep malah bingung, kenapa malah dilarang masuk nih sama ibu kosnya. Akhirnya karena Asep makin penasaran, dia masuklah ke dalam kamar. Asep ngeliat lebih teliti lagi, terus ada kaca tuh yang kepasang deket dinding. Asep deketin dan coba ngaca di situ. Nah kaca cerminnya itu tuh jadul, frame-nya tuh kayu, di samping-sampingnya juga ada ukiran-ukiran gitu. Tapi tiba-tiba pas Asep lagi ngaca, Asep tuh ngeliat ada sosok perempuan, rambutnya panjang, rambutnya juga acak-acakan dan mukanya tuh gak terlalu kelihatan jelas. Tapi yang kelihatan adalah matanya melotot ke Asep. Oh. Dan itu sosoknya persis ada di belakang Asep. Terus tiba-tiba sosok itu tuh ngebisikin kuping kanannya Asep. "Sudah dibilang kamu boleh memilih kamar manapun kecuali kamar ini. Masih ngeyel aja kamu buka kamar ini. Wah gokil. Kampus. Kamu harus tanggung jawab." Asep di situ kaget banget dan niat langsung kabur tuh. Dia lari keluar rumah itu. Tapi tiba-tiba perempuan itu terbang terus ngejar Asep sampai Asep tuh ketangkep. Jir.
Dan seketika Asep tuh langsung dicekek tuh sama si sosok itu. Terus dia bilang karena Asep ngelanggar, Asep harus mati. Ya. Pas dicekek itu, Asep bener-bener minta maaf tuh ke sosok itu. Dia minta ampun, terus dia juga bilang gak akan ngulangin lagi. Tapi sosok perempuan itu tuh tetap marah banget dan terus nyekek Asep tuh sambil ketawa kenceng banget. Nah, pas lagi kejadian itu, tiba-tiba Asep tuh untungnya kebangun. Dia keringet dingin, dia ngos-ngosan, dan itulah mimpi yang diceritain ke teman-temannya. Terus salah satu teman Asep yang lain tuh juga ngedenger kan. Terus bilang kalau emang rumah itu tuh bener-bener udah lama banget gak ada yang ninggalin. Pernah jadi mau dijual tapi gak laku. Ada juga tuh yang pernah ngekos di situ, tapi cuma beberapa hari doang, gak betah dan akhirnya langsung pindah. Oke. Emang sempet ada kejadian aneh beberapa kali. Pernah ada yang ngeliat di rumah itu kayak ada perempuan rambut panjang kelihatan di jendela. Dan terakhir juga kelihatan lagi tuh duduk di atas genteng rumah. Terus tiba-tiba Asep sama teman-temannya merinding kan tuh, karena ngerasa ciri-ciri yang disebutin tuh sama kayak sosok yang di mimpinya Asep. Tapi nggak lama dari situ, tiba-tiba tuh ada suara ketokan pintu, tok tok tok. Pas dibuka, ada ibu-ibu yang ngetok pintu kos-kosan Akbar, dan ibu itu tuh datang nawarin Akbar dan teman-temannya yang lain rumah kos-kosan. Salah satu temannya Akbar dan Asep tuh langsung nanya dong, di mana itu bu? Terus ibu itu jawab, itu rumah kosong yang di sebelah situ, saya nggak dirawat, nanti sewa kosnya dimurahin kok, yang penting ada yang ngerawat aja. Anjir. Di situ semuanya bener-bener langsung kaget banget, karena apa yang diomongin ibu-ibu itu sama persis kayak yang barusan diceritain Asep di mimpinya kan. Iya benar. Terus tiba-tiba akhirnya salah satu temannya tuh ngomong, udah ambil aja, kita cek beneran itu yang barusan di mimpi lo tuh bener atau enggak. Karena dibujuk-bujuk sama yang lainnya, akhirnya si Asep nerima tuh tawaran ibu kosan itu demi buat ngebuktiin mimpinya. Singkat cerita, mereka jalanlah ke rumah kosong itu. Temennya Asep juga bilang, coba diinget-inget lagi ya yang tadi diceritain di mimpi Asep ada apa aja. Terus udah sampai di rumah itu, pintunya dibuka, dan bener aja Muy, posisi barang-barang semua tuh sama kayak apa yang di mimpinya Asep. Dan pas Asep ngeliat sekeliling, Asep tuh ngeliat di meja ada asbak kecil, terus ada juga beberapa bekas puntung rokok. Dan ada juga tuh kartu gaple, sofa yang ada bagiannya juga rusak juga ada. Di dalam tuh juga ada 4 kamar, 3 kamar kebuka sama 1 kamar yang paling belakang yang dikunci tuh, yang gak boleh dimasukin itu tuh. Terus juga semua tata letak dan posisi perabotan semua itu sama persis sama yang dilihat Asep di mimpinya dia. Pokoknya bener-bener semuanya tuh merinding ketakutan karena apa yang Asep mimpiin tuh jadi kenyataan kan. Dan ada juga tuh perasaan yang dialamin sama si Asep. Kalau Asep secara gak sadar jalan ke kamar yang dikunci itu, dan pas Asep mau pegang kunci kamar itu, tiba-tiba temannya Asep tuh narik tangannya Asep, terus mereka buru-buru lari lah kabur dari rumah itu. Tapi pas mereka mau ke pintu depan rumah itu, tiba-tiba pintunya tuh ketutup sendiri. Dan ibu kosnya nggak tahu kenapa dia udah nggak ada di situ, udah hilang gitu aja. Mereka semua bener-bener teriak histeris sambil minta tolong. Terus mereka juga dobrak-dobrak pintu, tapi bener-bener gak bisa kebuka sama sekali. Sampai akhirnya mereka bareng-bareng lah baca-baca ayat suci sekeras-kerasnya sambil masih kayak ngedorong pintu gitu usaha. Terus gak lama azan maghrib, bener-bener tiba-tiba banget pintu itu kebuka. Akhirnya mereka keringet dingin, terus langsung buru-buru pergi lah dari rumah itu, terus langsung ke kos-kosan Akbar. Anjir, berarti mimpinya si Asep tuh jadi kenyataan beneran ya? Iya bener boy, bener-bener jadi kenyataan banget. Berarti hitungannya kalau misalkan si nyokapnya Asep ini indigo, kayaknya udah ada bau-bau Asep nih bakal indigo juga ya. Karena kalau misalnya tadi kan pikiran gue tuh si anak kecil ini gak akan ikut ya, dan semua akan baik-baik aja kalau misalkan Asep tuh pindah keluar kota. Tapi ujung-ujungnya dia tetap bisa kayak mimpiin makhluk-makhluk yang ada di sekitar dia. Jadi masalahnya mungkin bukan di rumahnya, tapi masalahnya di dia gitu. Iya benar-benar, dia jadi bisa mimpi yang jadi kenyataan gitu kan. Iya benar. Gue dapet cerita ada satu asrama atau kos-kosan yang di deket sekolah PGRI Semarang, Nat. Oke. Jadi ini asrama nggak resmi gitu. Jadi kalau misalnya lo mau ngekos beberapa bulan di sini pun juga bisa. Jadi bentuknya itu kayak kosan tapi besar. Tapi kebanyakan orang-orang yang tinggal di sana tuh orang-orang yang dari luar kota. Jadi asrama gitulah tempat ini. Ada 2 lantai, kamarnya selalu full, asramanya bagus, dan di lantai 2 itu ada pintu keluar yang mengarah ke jemuran dan tempat cuci baju. Bentuk asramanya kayak gitu. Oke. Nah di 2012 ada satu cewek, sebut aja namanya Dian. Dia itu asrama di situ. Soalnya rumahnya jauh dari sekolahnya. Pas awal-awal masuk asrama itu dan ngecek-ngecek,
Dian tuh udah serak banget sama asrama ini, soalnya bagus banget tempatnya. Walaupun gedung tua, tapi ya terawat aja, vibesnya enak lah gitu kata si Dian ini. Dan ini kan juga asrama yang selalu full kan, jadi dia ngerasa kayak ya ini pasti laris lah di Semarang. Rame nggak sepi gitu ya. Iya bener. Terus juga di asrama itu dapat laundry juga, dapat fasilitas itu. Jadi dia ngerasa kayak ya udah gue nggak perlu repot lah, kalau tinggal di sana bisa dicuciin bajunya. Nah Dian ini ngecek asrama ini bareng nyokapnya waktu awal-awal. And anyway nyokapnya ini peka banget lah sama hal-hal mistis. Sensitif berarti. Sensitif. Pas masuk asrama dan naik ke lantai 2, nyokapnya dia tuh ngomong kayak di sini banyak banget dek. Dian jawab lah dengan santai kayak di mana aja mah. Dari pintu masuk asramanya, terus mau naik ke lantai 2, semua tuh ada banyak. Tapi ngumpulnya di lantai 2 tempat jemuran dan cuci baju. Kata nyokapnya kayak gitu. Dian santai aja karena kan asramanya rame. Dan dia juga mikir jarang nyuci baju ke jemuran sana gitu loh, ke tempat jemuran sana. Cuma sekali doang lah, dan dia juga yakin banget kalau misalnya dia ke sana tuh rame-rame. Jadi pasti nggak akan mikirin kayak di tempat jemuran situ gua akan ketemu sama sosok segala macam, lalu dia nggak akan mikir kayak gitu. Karena di laundryin juga kan. Iya, Ya, benar. jadi kayak nggak usah ke tempat jemuran sendiri gitu maksud lo. Oke. Jadi dia nggak peduliin lah sama hal itu juga, dan dia ngerasa gue tinggal di sini nggak ganggu, jadi santai aja. Berarti si Dian ini tuh nggak penakut ya, Moy? Nggak penakut. Nah, ditambah lagi dia tahu nyokapnya bisa ngeliat kayak gitu, jadi makanya dia nggak takut, dia nggak mikir macem-macem karena udah biasa. Udahlah akhirnya Dian tinggal di sana selama beberapa bulan. Asrama itu rame banget yang nempatin, tapi ternyata cuman awal-awal bulan pertama Dian tinggal di sana. Gak gitu lama, semua orang udah pada cabut dari asrama itu dengan alasan masing-masing. Dan akhirnya di asrama itu, di 2 lantai itu, ditinggalin sama 3 orang doang. Dian tinggal di lantai 1, dan untungnya 2 penghuni lainnya pun juga tinggal di lantai 1. Jadi lantai 2 tuh kosong. Dan ternyata pas banget orang-orang itu keluar dari asrama itu, fasilitas laundry pun juga ditutup sama pengurus asramanya. Jadi anak-anak yang masih tinggal di sana pun mau nggak mau, ya kalau misalnya nggak laundry tempat lain, atau kan nyuci sendiri di lantai 2 itu. Emang kenapa tutup, Moy? Karena pendapatannya jadi berkurang gitu loh, Nat. Kan banyak orang yang keluar iya, gitu iya, kan. benar-benar. Jadi fasilitas ditutupin. Jadi nanggung gitu kan. Iya. Nah Dian ini memilih untuk nyuci bajunya sendiri sebagian, dan sisanya ditaruh di laundry. Jadi kayak pakaian dalam dia itu dia nyuci sendiri, Nat. Bi. Iya. Kalau baju pergi gitu dia laundry di luar. Iya benar. Oke. Nah ada di satu waktu Dian habis pulang sekolah tuh, habis ada kelas tambahan. Dia nyampe asrama sekitar jam 5 sore. Dia tuh lupa banget Nat, harus nyuci baju dan angkat jemuran karena baju yang mau dipakai besok itu belum kering. Jadi dia harus nyuci di hari itu juga, di sore itu. Nah ini untuk pertama kalinya si Dian ini nyuci sore-sore dan sendirian. Biasanya dia tuh selalu nyuci pagi-pagi subuh sebelum dia sekolah, atau siang-siang pas weekend. Kan siang pun juga walaupun sendiri gak takut kan, terang gitu. Ini karena urgent, ya makanya dia harus mau gak mau nih nyuci jam 5 sore ini sendirian naik ke atas. Naiklah Dian sendirian dari kamar dia, lantai 1 ke lantai 2. Baru naik tangga, dia tuh ngerasa kayak bulu kuduknya tuh udah merinding banget. Yang gak bisa dibohongin, dia tuh langsung inget lah omongan nyokapnya pas waktu awal pindah. Oh iya. Ada penunggunya banyak di tangga, di lantai 2, di tempat jemuran. Pas dia lagi jalan naik dan ngelewatin beberapa kamar kosong di lantai 2 itu, dia tuh denger ada kayak suara-suara aneh dari dalam kamarnya. Di lantai 2 itu ada suara kayak barang gerak sendiri, kayak meja didorong. Ada suara kayak gorden gerak sendiri kayak gitu. Pokoknya suara-suara barang bergerak tuh dia denger lah sepanjang dia jalan di koridor lantai 2 itu. Walau dia takut, tapi tetap aja dia ngeberaniin diri buat nyuci, dan dia masuklah ke tempat bagian jemuran itu. Tempat jemur baju dan nyucinya ini kayak balkon ruang terbuka gitu, tapi ada atapnya, nggak kena hujan, nggak kena sinar matahari, kebayang kan? Jadi kayak balkon keluar gitulah. Iya. Nyucilah si Dian ini sendirian di jam 5:30 sore. Dia bawa HP tuh, jadi dia nggak gabut-gabut banget lah. Pas lagi nunggu cucian dia main HP, dia bisa nyanyi-nyanyi segala macem. Pas Dian tuh lagi nyuci, tiba-tiba dia denger Nat, ada suara cewek kayak bersenandung gitu loh, kayak nyanyi tapi cuman gitu-gitu doang. Oke. Tapi panjang, suara cewek tuh nggak berhenti-berhenti. Dia tuh denger banget. Di situ dia merinding tuh, mulai merinding. Dan dia sadar juga kalau misalnya di lantai 2 itu cuma dia sendiri, karena 2 temennya di lantai 1 tuh belum pulang pas dia naik ke atas. Terus juga dia mikirnya kayak gak mungkin suara tetangga kedengeran karena dia di lantai 2 dan tetangga-tetangga di lantai 1 rumahnya. Yang awal suara cewek bersenandung tuh jauh dan tipis, lama-lama
Dia tuh denger kayak suara ini tuh makin jelas dan makin deket, makin deket di kuping dia suara senandung gitu. Dengan cucian dan jemuran yang belum beres diurusin sama Dian, dia tuh tetap berusaha nyuci sambil nangis. Dia tuh udah takut banget gitu loh, kok suaranya makin deket suara cewek ini. Kenapa dia gak kabur aja Moy? Karena cuciannya belum beres juga Nat. Kan dia kan urgent kan harus nyuci Dia kan. kan takut banget. Dia tuh udah mikir macem-macem lah. Dia mikir kalau misalnya dia balikin badannya, dia takut tiba-tiba di depan dia tuh ada apa gitu loh. Akhirnya Dian tuh coba ngedistract diri dia dengan cara dia nyanyi sendiri, biar suara cewek senandung tuh gak kedengeran. Dia nyanyi tuh rada kencang. Dan pas dia nyanyi, tiba-tiba suara cewek senandung itu hilang. Tapi dia tuh denger jelas banget dari kuping kanan dia ada suara cewek ngomong kayak Diam. Aduh. Nempel banget suara di kuping dia. Nat. Aduh, gue merinding anjing. Dia tuh hancur banget lah di situ rasanya. Dia langsung buru-buru beresin bajunya, ya walaupun belum selesai semua, langsung ngebalikin badan dan dia keluar dari tempat jemur baju itu. Keluar dari tempat jemur baju itu, dia masuklah ke lorong lantai 2 itu. Jadi di lantai 2 tuh ada 10 kamar gitu Bihnat. Kanan 5, kiri 5. Jadi ya lorong itu rada panjang lah. Dan dia harus ngelewatin ujung lorong itu buat turun ke lantai 1. Dia jalan cepet buat ngelewatin kamar-kamar kosong itu. Dan di lantai 2 itu gelap banget. Karena mungkin sama penjaga asrama itu belum hidupin lampunya. Jadi gelap lah, dia gak ngeliat apa-apa. Sambil jalan ngelewatin kamar itu, dia masih aja tuh denger barang-barang yang dalam kamar lantai itu tuh gerak-gerak sendiri. Tapi dia nyuekin aja, walaupun sebenarnya dia merinding. Sampailah dia di ujung lantai 2. Dia harus belok kanan buat turun tangga. Pas dia belok kanan, dia nengok ke bawah ke arah tangganya. Dia tuh ngeliat jelas banget ada kuntilanak lagi duduk Bihnat di tangganya. Tapi dia ngebelakangin. Jadi si Dian tuh cuma bisa ngeliat punggung si cewek ini dari atas. Nah pas dia ngeliat kayak gitu, jadi kaget lah, refleks. Karena dia lihat ada sosok cewek duduk gitu di tangga kan. Dia teriak tuh kenceng banget lah. Pas Dian teriak, si sosok cewek yang lagi duduk di tangga itu nengok ke belakang, ke arah Dian. Jadi mereka tatap-tatapan gitu loh. Dian bisa ngeliat jelas banget muka cewek ini hancur, bener-bener berdarah-darah dan gak berbentuk, kayak cewek habis kecelakaan gitu loh. Dia langsung takut banget. Dia lari ke belakang. Dan dia tuh lari ngelewatin lorong-lorong itu. Dan kamar-kamar kosong tuh dilewatin semuanya buat ngejauhin tangga itulah. Pas dia lagi lari Bihnat, dia tuh ngeliat di semua kamar yang kosong itu kanan kirinya dia ada sosok kuntilanak lagi berdiri. Aduh. Bener-bener di tiap kamar yang Tiap kamar. Jadi dia bisa ngeliat kuntilanak tuh lagi berdiri nempel di jendelanya itu. Jendela-jendela kamarnya rame banget dong. ada lebih dari 10 berarti Nat. Gila. Sosok kuntilanak di lantai 2 itu. Jadi kayak bener-bener persis banget apa yang nyokapnya bilang. Di asrama itu banyak penunggunya. Dan penunggunya itu ngumpul semua di lantai 2. Bener-bener abis kejadian itu, besok siangnya dia langsung nelfon nyokapnya buat pindah dari asrama itu. Dan akhirnya ya dia pindah. Jadi cuma beberapa bulan doang lah dia tinggal di sana. Aduh anjing, berarti emang penunggunya marah ya kalau misalkan dia nyanyi-nyanyi gitu, atau emang iseng doang Moy menurut lo? Sebenarnya menurut gue Dian tuh nyanyi-nyanyi karena dia tuh ngedistract diri dia biar nggak kedengeran ada suara gitu lebih. Tapi mungkin bisa jadi ya sosok itu sebel, malah kayak diadu gitu kan. Makanya ditampakin lama, lebih dari 10 masalahnya Bihnat kuntilanaknya. Dan kayak yang lo bilang, pas dia tuh awalnya orangnya udah cukup gak apa-apa dengan hal kayak gini, ya pas ditampakin jadi takut juga ya. Pastilah, gue juga yakin ini untuk pertama kalinya juga Dian akhirnya ngelihat sosok kayak begitu ya depan mata dia. Tapi dia kan tinggal di situ udah berbulan-bulan ya Moy. Iya. Berarti trigger awal dia ditampakin sosok perempuan ini tuh karena dia nyuci kali ya? Gue kurang paham juga, tapi yang gue pikirin mungkin karena asramanya udah kosong. Oh, udah Karena berasa. asramanya udah kosong, udah sepi, akhirnya keluarlah mungkin sosok-sosoknya. Dan dia kan untuk pertama kali nyuci sendiri, maghrib naik ke atas kan. Ya kelihatan lah sosoknya kayak gimana. Cerita pembuka malam ini dari gue Nat Moy. Ya, ini cerita dari Ika. Nama si pengirim ini langsung gue samarin karena dia nggak mau disebutin nama aslinya. Ini tentang salah satu kejadian pesugihan yang kebetulan pelakunya ini adalah sepupunya si Ika. Oh, Dan sepupunya ini kita sebut aja namanya Wahyu dan Ayu ya. Oke. Sepasang suami istri, dan mereka ini punya anak perempuan. Ayu dan Wahyu ini sebenarnya bisa dibilang orang berada. Mereka punya rumah, mobil, ruko, bahkan punya toko kosmetik sendiri. Tapi ternyata di balik kekayaan yang mereka punya ini, ada sesuatu yang menyeramkan di baliknya. Usut punya usut, ternyata mereka ini bisa sesukses sekarang dan punya harta yang cukup banyak itu dari hasil pesugihan, Nat Moy. Wow.
Jadi mereka itu punya dua jenis pesugihan. Yang pertama pesugihan kandang bubrah, yang maksa mereka tiap tahun itu pasti renovasi rumah, padahal area rumah itu masih bagus, masih layak jadinya pakai. berantakan mulu gitu ya? Iya benar, udah pernah gue bawain tuh cerita tentang pesugihan kayak gitu kan. Iya. Dan yang kedua, mereka pakai pesugihan yang dimana mereka tuh harus menumbalkan nyawa orang-orang di sekitarnya. Korbannya itu bakal dibuat sakit aneh sampai akhirnya meninggal dunia. Dan kebanyakan dari mereka ini sebenarnya nggak pernah punya penyakit sekalipun. Dan kebetulan korban selanjutnya yang mereka incar di sini adalah keluarga Ika, yaitu ibunya Ika dan Ika sendiri. Oke. Jadi Ayu dan Wahyu itu mau jadiin sepupu dan tantenya sendiri itu sebagai tumbal. Gila ya. Ini kejadiannya di tahun 2015. Jadi awal-awal kejadian si ibunya Ika ini kalau keluarganya tuh mau dijadiin korban tumbal pesugihan akibat ada satu insiden di mana rumah dia tuh diteror berkali-kali. Teror pertama, ceritanya si ibunya ini baru pulang kerja di waktu maghrib. Awalnya normal, sampai tiba-tiba aura di depan rumahnya itu jadi dingin gitu aja. Dan pas ibunya masuk ke rumah dan mau nutup pintu, di situ dia ngelihat kalau di depan rumah pojok sebelah kiri itu ada sosok perempuan rambutnya panjang, postur tubuhnya tinggi, tapi nggak normal. Oke. Mukanya hancur dan banyak belatungnya, Nat, Moy. Terus lidahnya tuh beneran panjang sampai nyentuh perut gitu. Sosok ini cuma ngeliatin ibunya Ika aja, kayak mau mangsa gitu. Dan ngeliat kejadian itu, ibunya Ika tuh ya notabene-nya punya sense gitu ya, buat berkomunikasi dengan mata batin. Akhirnya nyari tahu siapa yang ngirim sosok itu. Dan setelah beberapa saat diam, sosok itu akhirnya menjawab sambil cekikikan, bilang, "Keponakanmu," kata gitu. Ibunya Ika awalnya kaget banget dan tanpa pikir panjang, dia langsung lari masuk ke rumah, terus nyiapin garam krosok, daun kelor, dan kunyit parut. Semuanya dicampur, terus langsung disiramin ke semua arah sekitaran rumah, bahkan di tempat si sosok hantu tadi, sambil baca doa. Setelah penyiramannya selesai, untungnya sosok ini hilang, dan kehidupan akhirnya berjalan normal lagi. Nah ternyata nggak berhenti sampai di situ. Ada satu malam, di jam 1 malam gitu ya, pas semua orang tuh udah pada tidur, tiba-tiba Ika denger di kamar ibunya ada suara jeritan lirih kayak orang lagi kena cekek. Ika penasaran dan langsung samperin lah kamar ibunya. Pas dibuka pintunya, Ika kaget banget, Nat, Moy. Ibunya ini udah kebaring di atas tempat tidur gitu ya. Tapi posisinya lehernya tuh kayak dicekek gitu, padahal nggak ada sama sekali yang nyekek dia. Sambil terus ngerintih kayak orang mau mati gitu, Ika langsung ambil air minum, bacain doa sebisanya gitu ya, terus langsung dikasih ke ibunya. Alhamdulillahnya beberapa saat kemudian ibunya balik normal. Katanya teror kiriman ini tuh udah makin ganas karena sampai-sampai bisa nyekek leher ibunya gitu kan. Iya. Dan katanya kali ini yang datang nyekek itu bukan kuntilanak yang dilihat sebelumnya, Natmoy. Sosoknya itu beda. Ini tuh ternyata genderuwo. Badannya gede, hitam, matanya merah. Lu bayangin setannya berarti. Nah, lu bayangin tuh, lu dicekek sama genderuwo segede itu di atas badan lu gitu. Iya. Nah, alasan kenapa keluarga Ika yang jadi target ternyata karena Ayu dan Wahyu itu tahu kalau ibunya Ika itu tuh paranormal. Jadi mereka tuh berusaha buat nyingkirin terlebih dahulu biar nggak ada yang ngegagalin upaya pesugihannya mereka. Dan karena Ayu dan Wahyu itu penasaran, apa iya ibunya Ika tuh paranormal yang konon katanya sakti. Akhirnya mereka sampai ngundang Ika sekeluarga buat ikut makan bareng di rumahnya mereka. Jadi Ayu dan Wahyu ngundang Ika sekeluarga beserta ibunya yang ya dikira sakti banget itu datang ke rumah mereka. Oke. Dan pas sampai di rumahnya si Ayu dan Wahyu ini, Ika sekeluarga tuh kaget banget. Karena ternyata si Ayu dan Wahyu itu juga ngundang beberapa orang pinter untuk ngetes ibunya Ika. Anjir. Singkat cerita nih, pas mau mulai makan, semua orang yang ada di situ tuh ikut ngumpul buat doa bersama, termasuk si orang-orang pinter yang diundang. Waktu doa ini lagi berlangsung, si ibunya Ika tuh ngelirik ke salah satu orang pinter dengan tatapan tajam. Tatapan yang bukan kayak dari mata ibunya gitu loh. Nah si orang pinter ini ngeh. Terus lu tau gak, Nat, Moy? Tiba-tiba badan si orang pinter ini kepanasan. Gara-gara ditatap tajam sama ibunya Ika itu. Mukanya jadi merah. Dan ternyata katanya sosok kodam yang ada di tubuh orang pinter ini tuh bereaksi atau kepancing, bahkan kayak orang mau kesurupan gitu.
Padahal ibunya Ika beneran cuman ngelirik tajam doang, nggak ngapa-ngapain. Logikanya orang kalau misalkan lagi berdoa itu tangannya mengadah ke atas kan. Iya. Nah tapi ini enggak. Orang pintar ini justru posisinya tuh duduk, tapi kayak lagi kesurupan. Bahkan sekujur tubuhnya tuh merah padam kayak orang kebakar gitu loh. Dan suaranya kayak macan mau nerkam, ngegerem gitu. Oh. Kayak kesurupan gitu. Orang pintar yang lain tuh jadi pada kaget juga. Beberapa orang pintar yang tadinya ada di depan ibunya Ika tiba-tiba pindah menjauh setelah insiden itu. Dan ternyata kenapa mereka pindah tempat? Karena mereka takut kejadian serupa tuh nimpa mereka. Dan kejadiannya gak nyampe situ, Nat, Moy. Bahkan setelah insiden itu, beberapa minggu kemudian, ternyata Ayu dan Wahyu ini ngebawa foto ibunya Ika ke dukun, buat dihancurin lah istilahnya. Tapi katanya selalu gagal dari dukun satu ke dukun lainnya. Nggak tahu kok bisa gagal gitu ya, nggak tahu kenapa. Tapi sedikit demi sedikit si Ika ini dapat info kalau intinya si ibunya ini emang akan sulit buat diserang karena sosok yang ngejagain ibunya ini nggak kalah kuat. Ada yang bilang sosok pelindungnya si ibunya Ika ini adalah Nyi Roro Kidul bahkan. Dan yang lebih ngeri lagi, bisa jadi semua teror itu tuh malah jadi bumerang balik ke yang ngirim. Saking kuatnya yang ngelindungin. Dan benar aja setelah hal itu, alhamdulillah teror tuh nggak ada lagi. Tapi ini semua malah pergi ke rumah mertuanya Ayu, alias si ibunya Wahyu. Mertuanya tuh nggak punya sakit apa-apa, sehat-sehat aja. Tapi keesokan harinya tiba-tiba meninggal tanpa sebab. Katanya setelah seminggu mertuanya itu meninggal, tiba-tiba bayangan arwah mertuanya ini datang di mimpi ibunya Ika dan bilang pakai bahasa Sunda sambil nangis, yang kalau diartiin kayak gini. Ya Allah, Cek, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saya nggak punya salah, nggak punya dosa ke menantu saya. Kok bisa-bisanya saya dijadiin tumbal? Ya Allah, tega banget. Dan gak lama dari itu, salah satu saudaranya pun ikut nyusul meninggal dengan kejadian yang hampir serupa. Kali ini meninggal pas ngebenerin kabel listrik yang koslet. Tiba-tiba ditarik kenceng karena kaget ngeliat ada kuntilanak duduk di sebelahnya. Teror pesugihan ini merembet sampai ke tetangga, bahkan guru ngaji pun jadi korban. Mereka meninggal secara tiba-tiba tanpa penyakit bawaan, tapi langsung kena komplikasi. Dan itu nyerang cepet banget. Dan semalam sebelum meninggal, mereka tuh ngelihat sosok genderuwo yang sama. Dan yang paling gongnya lagi nih ya, kejadian baru juga di tahun ini, Nat, Moy. Adek dari ibunya Ayu, sebut aja namanya Pak Ari, berarti omnya si Ayu gitu ya. Itu tiba-tiba komplikasi. Paru-parunya bocor, sesek nafas, bahkan lumpuh. Tiba-tiba aja gitu. Tiba-tiba aja. Padahal sehari sebelum sakit, posisinya tuh masih sehat, bahkan masih ketawa-ketawa ngobrol aja kerjaannya. Anjir. Dalam waktu yang tergolong cepat itu, Pak Ari langsung koma di rumah sakit dan nyawanya gak ketolong. Seminggu kemudian, di rumah ibunya Ayu itu ngadain yasinan. Nah, jarak rumahnya itu berdekatan sama rumahnya Ayu. Dan tahu nggak, pas ibunya Ika ini datang buat yasinan, ibunya Ika ini ngelihat ada sosok arwah Pak Ari lagi diseret sama dua sosok gede. Posisi arwahnya tuh ketakutan teriak-teriak. Si arwahnya Pak Ari ini. Ibunya Ika ngelihat arwahnya Pak Ari itu tuh digantung di depan rumahnya Ayu. Dan ternyata di situ udah ada banyak sosok arwah yang digantung dan jadi korban pesugihan mereka juga. Ada sosok arwah mertuanya, adik suaminya, bahkan guru ngajinya itu digantung berjejeran. Gila ya. Makanya si ibunya Ika ini tahu korban-korban itu siapa aja. Mereka teriak-teriak minta tolong dan ngelirik ke arah ibunya Ika. Ternyata rumahnya Ayu dan Wahyu itu udah jadi sarang tumbal, Nat, Moy. Bahkan kalau dilihat rumah yang kelihatan bagus itu, kalau dilihat pakai mata batin, itu tuh bukan rumah, tapi tempat sarang pesugihan. Tulang belulang manusia, organ tubuh manusia bergeletak sembarangan dan darahnya tuh ngocor di mana-mana. Dan itu semua cuman ibunya Ika doang yang bisa ngelihat. Yang lain ngelihatnya ya cuman rumah biasa aja, rumah gedung gitu ya, bukan rumah iblis pesugihan. Anjing. Gue gak pernah ngebenerin sih kalau misalnya ada orang pesugihan ya. Kayak gue denger cerita pesugihan orang lain ditumbalin aja kayak proyek gitu misalnya. Kan kita gak kenal sama si kuproynya kan. Iya. Itu gue ngerasa ngilu banget, gimana ini keluarga sendiri anjing. Bener. Iya bener.